Mari kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita cintai Tina Ustazah Fatimah Asgaf, kita doakan semoga tambah-tambah keberkahannya insyaallah, tambah-tambah berkah waktu, berkah ilmu, berkah ibadah, berkah keluarga. Mudah-mudahan dibahagiakan Allah dunia akhiratnya. Segenap hadirat yang hadir di majelis ini, baik nenek-nenek, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya insyaallah, dalam syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya duduk aja, udah tua saya. Apalagi doanya kan gitu tuh, mudah-mudahan panjang umur. Jadi saya udah berasa tuh udah tua aja. Teman-teman sekalian, nih ada temanya di sini ternyata. Seorang pecinta akan dikumpulkan bersama yang dicinta. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad alaihissalam, anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi begitu, kamu bersama dengan yang kamu cintai. Hadis ini ada sebabnya, ada sebab wurudnya. Apa tuh sebab wurud? Sebab datangnya hadis. Kalau ayat namanya sebab nuzul. Ya. Ada sebab wurudnya. Sebab wurudnya begini nih. Nabi Muhammad lagi khutbah di masjid. Khutbah Jumat. Tiba-tiba aja ada satu orang A'rabi. A'rabi itu orang dari gunung. A'rabi itu orang yang tidak punya etika. Ya. Jadi mereka itu nggak sekolahan, bukan anak sekolahan lah gitu, nggak kayak Sidul. Jadi ini orang gunung nih, nggak pada sekolah, jadi suka nggak ngerti cara-caranya bergaul sama orang, nggak ngerti cara-caranya bersikap sama orang, gitu. Nah ini si A'rabi ini salah satunya ini datang ikutan sholat Jumat barengan sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang dekat ya, termasuk juga sama orang-orang Badui ini, sama orang-orang dari gunung-gunung ini. Nabi suka gitu sama mereka karena mereka itu polos, nggak punya niatan-niatan buruk sama orang. Kalau emang sebel ya diomongin, begitu. Makanya ada cerita, ada A'rabi masuk masjid, terus dia kencing di masjid. Pernah dengar gak? Ya udah saya nggak jadi cerita. Ada A'rabi kencing di masjid teman-teman. Akhirnya semasjid ribut kan. Jadi dia nggak tahu aturannya, dan masjid zaman dulu itu nggak kayak sekarang ada lantainya gitu, enggak. Ya lah tanah aja gitu kan. Jadi dia pikir kalau di pojokan kencing ya nggak apa-apa gitu. Nanti kan juga meresap ke tanah tuh. Ya agak bau-bau dikit tapi bentaran ntar juga hilang gitu. Ntar juga hilang. Kena panas di sana tuh kan panasnya luar biasa. Jadi si A'rabi itu juga gitu. Dia kebelet pipis, dia pergi ke pojokan, kencinglah dia. Akhirnya pas dia lagi kencing, itu sahabat tuh ada yang kepengen negur dia gitu. Nabi lihat itu gitu. Nabi bayangin nih kalau ditegur, kenapa ente kencing di sini? Kencingannya bisa kemana-mana tuh. Kebayangkan orang lagi bikin salah ditegur gitu. Ngapain ente kencing? Kemana-mana kencing. Jadi Nabi tuh mikirnya sampai segitu gitu. Akhirnya sama Nabi, si orang yang mau negur ini malah ditegur sama Nabi. Suruh mundur. Mundur mereka kan. Akhirnya teman-teman,
dia pun udah selesai pipis, udah ngangkat lagi bajunya. Habis itu Nabi baru bilang, dia bilang, ya hadza, Pak, inna hadzal masjid, ini nih masjid, bait min buyutillah, rumah-rumahnya Allah. La yasluh illa lis-shalah wal dzikir wal Qur'an. Masjid ini Pak cocoknya buat sholat, pantasnya buat zikir, pantasnya buat baca Al-Quran. Maksudnya yang Bapak kerjain pipis tadi nih gak bener gitu, gak boleh kerjain. Paham si Arabi ini? Paham. Karena walaupun dia bukan orang pendidikan, dia ngerti. Oh kalau diomongin gitu tuh artinya berarti saya gak boleh kencing gitu di masjid. Paham. Teman-teman sih sekalian, nah dia saat abis ngeliatin Nabi Muhammad bicara, dia lihat nih samping-sampingnya, matanya tuh kayak yang tatapan sinis gitu. Karena memang teman-teman, Nabi itu udahlah tahu ya, yang kencing ini si Arabi ini kan. Nabi nyuruh sahabatnya buat bersihin. Kata Nabi, siram kencingnya. Itu yang disuruh bukan dia gitu yang bikin, tapi malah yang lain. Subhanallah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, dia tuh ngeliatin tatapannya sahabat-sahabat gitu kan, kayak pada sinis sama dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ba'dana abada wala tarham ba'dana ahada. Ibu-ibu pada ketawa, emang ngerti? Ya, ketawa karena saya ketawa. Baiklah. Dia doanya gini nih, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ba'dana ahada. Ya Allah, sayangi saya, sayangi Nabi Muhammad, jangan sayangin selain kami berdua. Doa yang sangat egois ya. Nabi ketawa aja tuh sama si Arabi itu. Lucu-lucu teman-teman. Lucu-lucu. Ceritanya Arabi itu lucu-lucu. Ada Arabi, enggak ya, saya nggak mau panjang-panjangin cerita lagi. Walaupun lucu-lucu nih. Mau dengar? Ada Arabi nih ketemu sama sahabat gitu kan. Si sahabat ini teman dia juga, sahabat Nabi Muhammad di Madinah. Sahabat ini dia teman dia juga gitu. Tapi kayaknya agak pelit. Begitu ketemu sama dia, itu dia asalnya tuh lagi bawa buah tin, disembunyiin sama dia. Si Arabi ini, si orang Madinah ini ya, mungkin karena nggak mau ngasih gitu sama si Arabi ini. Akhirnya Arabi ngomong kayak begini nih, ente ada hafal gak salah satu surat Al-Quran? Ada dong, coba baca. Dia baca nih. Habis itu orang itu nanya lagi, kalau ente ada hafal gak surat Al-Quran? Ada dong, coba baca. Wazaitun waturi sinin. Tunggu, ulangi. Wazaitun waturi sinin. Dia bilang, kok kayak ada yang hilang? Timnya mana? Timnya di belakang baju kamu kan? Oke. Akhirnya Arabi ya, lucu-lucu. Teman-teman sih sekalian, ini salah satunya juga nih yang berkaitan sama hadis ini. Seorang pecinta akan dikumpulkan dengan yang Nabi lagi khutbah Jumat. Ya. Kita semua tahu tata caranya khutbah Jumat nggak sama kayak khutbah-khutbah yang lain. Ini kan yang saya lakukan ini juga khutbah. Tapi kan nggak seformal khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu emang benar-benar ada aturannya yang straight gitu ya, yang tersusun gitu. Salah satunya dalam khutbah Jumat itu nggak ada sesi tanya jawab. Kita juga tahu khutbah gini aja juga nggak ada sesi tanya jawab kan. Tapi tiba-tiba salah satu Arabi, ini orang dari gunung nih, dia angkat tangannya. Karena Nabi waktu itu lagi cerita-cerita tentang hari kiamat. Dia angkat tangan, ya Rasulullah mata sa'ah. Udahlah angkat tangan, belum dipersilahkan, udah langsung nanya pakai suara kenceng. Pakai suara kenceng. Ya Rasulullah mata sa'ah. Rasul, kapan sih kiamat? Nabi kayaknya sering banget dah cerita kiamat. Emang kiamat kapan dah Rasul? Gitu. Mata sa'ah. Kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi
kasih isyarat padanya untuk diam. Maksudnya khutbah Jumat gak ada sesi tanya jawab. Jadi dia pun diam. Sampai habis selesai khutbah, Nabi mau sholat Jumat, Nabi tanya tadi, Manis sa'il anis sa'ah? Tadi siapa yang nanya tentang hari kiamat? Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasul. Saya tadi nanya tentang hari kiamat. Penasaran, pengen tahu kapan gitu tepatnya hari kiamat itu. Nabi balik nanya sama dia, Mada a'datta laha? Kata Nabi, kamu tanya-tanya tentang kiamat, emang udah punya persiapan apaan? Gaya aja, nanya-nanyain kiamat, emang kamu siap kalau kiamatnya datang? Dia jawab, para sahabat mengatakan, kami tuh waktu dia nanya di saat khutbah Jumat sebel banget sama dia. Habis itu ditanya pula sama Nabi gitu kan, Mada a'datta laha? Kamu tuh tanya-tanya tentang kiamat, emang kamu punya persiapan apaan? Sahabat tuh kayak yang, tuh kan, makanya sok-sokan gitu. Mada a'datta laha? Dia jawab, ya Rasulullah, ma'a'dattu laha bikasratis salah wala bikasratis siyam ghaira anni uhibbak ya Rasulullah. Wahai Rasul, saya tuh gak punya banyak puasa sunnah, saya gak punya banyak sholat sunnah. Ya, kalau yang wajib mah gak ada pilihan, tentu aja. Kalau yang wajib itu gak boleh ditinggal, gak ada pilihan. Kamu gak bisa kayak yang sholat duhur, sholat apa enggak ya? Enaknya nih kalau duhur nih disolatin apa enggak nih? Gak ada pilihan. Kalau yang wajib tuh emang harus dikerjain. Jadi dia bilang, Ma'adattulah bikatratis salah wala bikasratis siyam, artinya adalah untuk yang sunnah saya gak punya tambahan banyak gitu. Dan para sahabat termasuk A'rabi ketika bilang gak punya banyak, tuh artinya tetap aja mereka punya duha, mereka punya tahajud, mereka punya witir, mereka punya qobliyah ba'diyah. Itu mereka bilang gak punya banyak. Kayak yang kayak Mak tadi bilang, Ustazah Fatimah tadi bilang, kita mau udah baru punya qobliyah ba'diyah aja merasa udah paling solehah semajelis. Para sahabat tuh mereka punya sholat-sholat sunnah yang saya sebutkan tadi itu, mereka bilangnya saya gak punya banyak. Ya. Sebab yang banyak tuh yang kayak gimana? Yang banyak tuh yang sepanjang malam sholat, yang sepanjang hari puasa gitu. Jadi dia bilang saya nggak rajin sholat sunnah Rasul, saya nggak rajin puasa sunnah. Ghaira anni uhibbaka ya Rasulullah. Hanya saja hati ini cinta padamu wahai Rasul. Dan Bu, cinta itu sesuatu yang dirasa di dalam hati. Jadi orang tuh semuanya ngerasa pasti mencintanya. Kalau kamu ragu-ragu ya berarti nggak cinta. Ya Bu ya. Kalau ragu-ragu berarti tidak cinta. Misalnya nih, ketika kamu ditanya, Ibu apakah kamu cinta sama anak-anakmu? Silakan jawab. Cinta. Udah pasti itu. Saya gak pernah kelihatan ada satu ibu gak cinta sama anaknya. Gak mungkin. Cuman beda-beda cara cintanya aja. Tapi cinta itu udah pasti. Akan tetapi kalau misalnya dibilang gitu, Bu apakah kamu cinta pada suamimu? Belum tentu. Saya enggak Ustazah. Emang kamu punya suami? Enggak juga. Ya iya, saya pertanyaannya sama yang punya suami. Cintakah kamu kepada suamimu? Sama halnya dengan suamimu juga kalau ditanya, cinta enggak sama anaknya? Cinta pasti. Bapak tuh yang saya liatin banyakannya secara normalnya pasti cinta sama anaknya. Tapi kalau ditanya, Pak, cinta enggak sama istrinya? Jangan sampai dia bilang istri yang mana dulu nih. Wah, bahaya ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi itu cinta itu sesuatu yang pasti gitu. Kalau kamu ragu-ragu ya berarti kamu gak cinta. Kalau kamu ragu-ragu berarti kamu belum cinta gitu. Cinta itu sesuatu yang kamu pasti. Dan teman-teman sekalian, cinta tuh kalau tinggi gak peduli loh apakah
apakah yang dicinta, cinta balik apa enggak sama dia? Maka kalau orang masih mempertanyakan, saya cinta banget sama suami saya cinta apa enggak ya sama saya? Gimana ya caranya biar dia tetap cinta gitu sama saya? Cinta kamu masih level bawah. Ya. Tapi kalau ada seorang istri cinta sama suaminya, biar dia apain aja, cinta aja. Tapi beda ya antara cinta sama bodoh. Maksudnya apakah suaminya cinta juga sama dia apa enggak, dia gak peduli gitu. Yang penting dia cinta. Begitu kan? Tapi kalau orang itu cintanya itu masih yang kalau yang orang-orang, berarti Ustazah kalau cinta tuh diapain aja gak apa-apa ya Ustazah? Dibanting, Ustazah. Wah, itu lain. Beda antara cinta dengan bodoh, teman-teman, beda. Hati-hati ya. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa cinta itu kalau besar nggak peduli apakah yang dicinta cinta balik apa enggak sama dia gitu. Ini sekedar satu cerita ya. Saya tuh pernah satu hari, ini hadiah dari Allah luar biasa bener. Saya tuh pernah satu hari transit di Abu Dhabi. Pernah saya. Satu hari mau pergi ke umroh, saya transit di Abu Dhabi. Satu hari aja. Besokannya saya datang pagi, terus besokannya saya jalan gitu, berangkat ke umroh. Karena naik pesawatnya Uni Emirat Arab, daripada berhenti beberapa jam di bandara, saya pikir saya mau ketemu sama orang-orang Abu Dhabi dan mau ya, kalau ada majelis saya mau ngisi gitu. Akhirnya saya telepon beberapa teman-teman saya. Terus mereka bilang, ahlan wa sahlan Ustazah, benrotib lakil jadwal. Baik Ustazah, kami akan aturkan jadwal buat Ustazah di Abu Dhabi. Itu enaknya kalau bahasanya bisa gak cuman bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Jangan suruh saya bahasa Inggris aja dah. Tapi kalau masih bahasa Arab oke lah gitu. Walaupun mikir setengah mati itu, bener apa enggak nih bahasanya. Akhirnya mereka pun aturkan buat saya jadwal. Nah, itu saya ada mengisi di kedutaan Uni Emirat Arab ya. Kemudian siangnya saya ada pertemuan dengan beberapa da'iyah. Terus ba'da maghrib saya ada mengisi di rumahnya salah satu hubabah. Beliau lagi bikin acara akikah, kemudian minta saya untuk mengisi. Subhanallah, satu hari saya di Abu Dhabi teman-teman. Yang siangnya, yang pertemuan da'iyah itu diadakan oleh keluarganya, besannya Habib Umar bin Hafiz. Saya dijemput sama mereka. Saya masuk. Begitu saya masuk ke halamannya, saya dengar suara Habib Umar bin Hafiz. Saya pikir, oke, ini kayaknya mungkin rekaman atau live streaming. Tapi ternyata nggak gitu. Begitu saya turun dikasih tahu Habib Umar indana. Habib Umar sedang ada di rumah kami. Oh ya Allah, itu hati saya langsung ya Allah, segitunya ternyata ya. Cinta itu emang luar biasa teman-teman. Akhirnya saya kemudian masuk ke dalam rumah, tempat nantinya ba'da duhur akan ada pertemuan dengan beberapa da'iyah ya, beberapa da'i gitu untuk kita share urusan dakwah. Tiba-tiba begitu saya buka pintu, saya dapati di dalam ruang tersebut guru saya Hubabah Nur Al-Haddad. Sehingga sekalian, saya lihat beliau, subhanallah, itu saya nganggapnya kayak yang hadiah terindah yang Allah beri. Karena Hubabah Nur itu gak tinggal di Abu Dhabi. Hubabah Nur itu tinggal di Yaman, di Tarim. Jarak naik pesawat hampir 3 jam dengan Abu Dhabi. Dan Hubabah Nur ada di rumah tersebut itu hanya beberapa jam. Beberapa jam sebelum beliau berangkat ke Mesir bersama dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dan saya di tempat tersebut di Abu Dhabi itu hanya 1 hari. Dan di rumah itu juga hanya beberapa jam. Dan itu bisa-bisanya Allah pasin waktunya.
Padahal nggak pakai diatur, nggak pakai apa-apa. Saya lihat Hubabah Nur, saya langsung mendekati beliau setengah berlari. Dan beliau pun mendekati saya setengah berlari. Kami kemudian berpelukan di ruangan tersebut. Saya nangis sama beliau. Saya bilang, Hubabah, saya rindu. Beliau tepuk-tepukin punggung saya gitu. Itu terjadi tahun di masa pandemi. Atau sebelum pandemi ya. Pokoknya waktu itu tuh kayak udah setahunan lebih saya gak jumpa sama beliau. Itu tahun yang Hubabah gak datang ke Indonesia. Sesudah itu saya ada ngobrol, bincang-bincang sama Hubabah berbagai macam urusan, nyampein salam, ini itu apa segala macam gitu. Saya gak siap hadiah apa-apa sama beliau karena memang gak nyangka saya jumpa sama beliau. Tapi teman-teman saya sekalian, hati saya bahagianya bahagia banget gitu. Habis pulang saya cerita sama salah satu teman saya. Terus saya bilang gitu, ya Allah saya seneng banget ketemu sama Hubabah. Saya bilang aturan Allah tuh, Allah kalau udah ngatur siapapun gak ada yang bisa ngepasin. Ini yang satu dari Yaman, yang satu. Mudah-mudahan nih karena saya memang punya cinta sama beliau, makanya Allah sampai aturin kayak begitu. Saya bilang begitu kan. Saya bilang saya seneng banget ketemu sama Hubabah. Teman saya bilang, Hubabah juga pasti seneng banget ya ketemu Ustazah. Saya bilang, iya emang. Saya gak tahu dan saya gak mikir. Saya gak tahu dan saya gak peduli. Saya tidak tahu dan saya tidak peduli. Teman-teman, ketika cintamu kepada seseorang besar, kamu tidak lagi akan peduli apakah beliau cinta atau tidak kepadamu. Kamu cukup bahagia dengan cintamu sendiri. Jelas? Jelas? Saudaraku sekalian saya muliakan. Ini juga nih, si A'rabi ini gede cintanya sama Nabi. Jadi waktu ditanya, kamu tuh punya persiapan apa buat kiamat? Dia bilang, ya Rasulullah, ma'adattu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, aku gak punya persiapan puasa banyak, saya gak punya persiapan sholat sunnah banyak, tapi saya cinta padamu wahai Rasul. Cinta, teman-teman. Dan dia gak peduli, Rasul apakah engkau cinta padaku? Gak peduli dia. Aku cinta padamu. Dan cinta cukup untuk cinta. Cinta bahkan tidak memerlukan balasan. Karena jika benar cintamu, maka kamu pasti akan dibahagiakan Allah dengan cintamu, selagi cintamu adalah kepada yang benar. Ya kalau cintai suami orang sih ya ente yang ngadi-ngadi. Gitu kan. Tapi kalau kamu mencintai yang benar, kamu cinta sama suami kamu, udah kamu gak usah nuntut suamimu untuk cinta sama kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa mencintai saya? Namanya baper, ya. Jangan gitu. Hidup ini tidak sebercanda itu, teman-teman. Kalau kamu cinta sama suamimu, cintai, lakukan hal-hal yang menurutmu membahagiakan dia. Udah gitu aja. Nggak usah kebanyakan tiap hari nanyain, apakah aku masih menjadi satu-satunya di dalam hatimu? Aduh. Mana dia tuh orang yang model begituan? Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad dengar orang tadi tuh ngomong kayak begitu. Ghairu anni uhibbuka ya Rasulullah, akan tetapi aku merasa cinta padamu wahai Rasulullah. Nabi juga gak bilang kamu gak perlu cinta padaku. Misalnya gitu ya, kamu perlunya taat. Seperti pemikiran ada banyak orang di zaman sekarang nih, sama Nabi itu gak perlu cinta, Nabi itu perlunya taat. Siapa bilang begitu? Teman-teman saya sekalian, ada pendapat orang-orang nih zaman sekarang nih, dan itu sih sebenarnya udah dari zaman dulu ya, yang menurut mereka tuh Nabi Muhammad tuh gak perlu dicintai, perlunya ditaati. Apalagi
dia nih, kata dia ya, bukan kata saya ya. Dia bilang, Nabi Muhammad tuh kayak tukang pos gitu loh. Kayak kurir JNE. Dia bawain barang, ya kamu cuman perlu nerima barangnya. Kamu cuman perlu menghormati barang ini, karena barang ini dikirimkan oleh pemilikmu, bos kamu, tuan kamu. Ya ngapain kamu peluk-peluk tukang posnya? Ngapain kamu peluk-peluk kurirnya? Makasih ya ampun kamu udah bawain barang. Sini kita salim dulu. Gak perlu. Dia bilang nih, dia nih bilang kayak begitu. Menyamakan Nabi Muhammad sebagai kurir barang, bawa kepada kita Al-Quran. Jadi cukup terima Al-Qurannya dan diamalkan, akan tetapi tidak perlu dicintai. Mereka lupa bahwasanya Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Mereka lupa bahwasanya alam semesta ini bahkan sekedar aksesoris, tujuannya adalah Nabi Muhammad. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini hanyalah sebagai isyarat, sementara Nabi Muhammad itulah yang dimaksudkan. Mereka lupa bahwa Allah sandingkan nama Allah bersanding dengan nama Nabi Muhammad. Mereka lupa bahwasanya Allah jadikan cahaya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama yang ada di alam semesta ini sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Mereka lupa bahwasanya Nabi Muhammad adalah pintunya Allah. Mendekat kepada Allah haruslah lewat baginda Nabi besar Muhammad. Dan orang yang masuk ke hadirat Allah tidak lewat pintu Nabi Muhammad, berarti dia telah masuk ke hadirat Allah tidak lewat pintu. Lewatnya mana? Jendela mungkin, atap mungkin. Dan orang kalau masuk ke dalam rumah lewat jendela, lewat atap, namanya apa? Maling. Bukan tamu. Maling mana yang diterima? Oh kamu maling ya, silahkan duduk, mau kopi apa teh? Ada gitu? Enggak ada teman-teman. Yang namanya maling pastilah diusir, pasti gak akan diterima. Pastilah kalau bisa malahan dipukulin, babak belur. Itu maling tuh. Demikian pula dengan orang yang mendekat kepada Allah tidak lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah mereka akan tertolak oleh Allah. Harus lewat pintu Nabi Muhammad. Makanya ketika sahabat ini bilang, ya Rasulullah, ma'adattu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam ghairani uhibbak. Wahai Rasul, saya memang gak punya puasa sunnah banyak, saya memang gak punya sholat sunnah banyak, akan tetapi diri ini mencintaimu wahai Rasulullah. Saya gak bisa bohong, hati ini cinta padamu wahai Rasul. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Kamu di akhirat nanti akan bersama dengan yang kamu cintai. Dia girang banget. Sahabat yang asalnya empet nih sama dia nih, karena merusak ritmenya sholat Jumat, gitu ya, karena merusak aturan-aturan sholat Jumat. Begitu dengar ucapan di Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbab, tak segera angkat tangan. Banyak banget tuh sahabat yang angkat tangan. Kata Nabi, kenapa? Akhirnya ada perwakilan, kayaknya pertanyaannya sama nih. Sayyidina Ibnu Abbas, ya Rasulullah, hadza law khasah aw lana ammah. Wahai Rasul, ucapanmu kamu akan bersama dengan yang kamu cintai, artinya kamu
jika benar cintamu kepadaku akan bersama denganku di akhirat nanti. Itu buat dia aja Rasul atau buat kami juga? Nabi kemudian tersenyum dan berkata, almar'u ma'aman ahab. Seseorang, siapapun orangnya itu, akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Siapapun orangnya itu hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Jadi sekalian saya muliakan, dari hadis ini nih, saya jadi mikir gitu. Kalau demikian ceritanya, saya tidak akan mencintai dengan besar kecuali kepada seseorang yang saya sudah yakin akhiratnya seperti apa. Betul nggak? Betul nggak? Kamu mencintai suamimu boleh, emang sebaiknya dicintai. Tapi bahwa kamu mencintainya sampai dengan habis-habisan 100%, hanya akan membuatmu nanti di akhirat bersama dengan dia. Bagaimanapun dia sebagai manusia biasa belum tentu masuk surga. Betul nggak? Betul nggak? Ya kita husnudzon aja, insya Allah sih. Kalau dia soleh, dia akan dimasukkan ke dalam surga gitu. Tapi bagaimanapun kan sama-sama aja, kurang lebih aja ya gak? Teman-teman sekalian saya muliakan, nah dari sini juga saya tidak akan mengidolakan, mencintai seseorang dengan sangat-sangat besar terhadap orang yang tidak membawa saya kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati yang mencinta, hati-hati yang mencinta. Saya liatin nih banyak banget ibu-ibu hadir maulid, gitu. Tapi ntar kalau ada penyanyi dangdut konser, iya juga gitu. Ada yang begitu, ada. Ya kamu nggak masuk, tapi ada. Kan gitu ya. Cinta sama ulama, cinta sama habaib gitu. Tapi sama artis, sama pemain bola buat anak-anak remaja laki-laki, itu juga gitu. Sama artis K-pop, bener gak nih saya nyebutnya? Ama pemain drakor, waduh, ampe di kamarnya tuh dipasang nih adik-adik nih. Adik-adik ada nih yang modelannya kayak gitu, dipasang. Ini sambilan mikir, kalau kayak gitu ntar pulang-pulang saya robek deh tuh. Iya deh, robek deh. Ya, kamu bawa, kamu terusin, Ustazah saya tuh gak kenapa-napa loh Ustazah, saya cuma ngebayangin. Ngebayangin apa? Ngebayangin apa deh? Sampai kamu pasang mukanya di situ, di tempat tidurmu. Kamu ngebayangin apa? Laki-laki kan? Kamu ngebayangin apa? Perempuan, kamu ngebayangin apa? Hati-hati sama cinta, teman-teman sekalian. Sebab secara jelas Nabi Muhammad mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Siapapun orangnya, kamu hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Hati-hati. Kata Habib Umar bin Hafid, beliau menyampaikan, entah itu ucapan baginda Nabi, entah itu ucapan dari seorang ulama ya. Habib Umar bin Hafid mengatakan, kalau ada orang tawaf di Ka'bah sampai mati di Ka'bah dalam keadaan tawaf, di hari baik, bulan baik, lagi mengerjakan ibadah haji, hari baik, tempat baik, mengerjakan ibadah yang terbaik, sampai meninggal di dalam Ka'bah sekalipun atau di area Ka'bah sekalipun, di akhirat nanti tidak akan dikumpulkan kecuali dengan yang dia cintai. Hati-hati sama cinta di hatimu. Kepada siapa ia berlabuh? Periksa teman-teman, periksa apakah kamu telah mencintai Nabi Muhammad lebih besar daripada cintamu kepada siapapun. Apakah kamu telah mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang lebih besar daripada cintamu kepada siapapun? Apakah ketakutanmu kehilangan Nabi Muhammad? Apakah ketakutanmu tidak dapat bersama
bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti menjadi ketakutan yang paling besar dalam hidupmu? Ataukah Nabi Muhammad seperti sesiapa gitu? Tetanggamu, temanmu, pejabatmu misalnya. Orang yang biasa-biasa aja gitu. Kamu dengar sesuatu tentang Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Kamu sholawatan sama Nabi Muhammad gak sholawatan biasa-biasa aja. Bahkan kamu sholawatannya hanya karena biar rumahnya cepet laku, biar jodohnya cepet datang, biar sakitnya cepet sehat. Bukan berarti gak boleh, silahkan aja teman-teman. Memang itu juga salah satu cara untuk mendatangkan rahmatnya Allah, untuk mendatangkan hajat-hajat kita pada Allah SWT. Tapi beda antara yang bersolawat kepengen sesuatu dengan bersolawat menyebut karena cinta. Beda kelas. Beda kelas. Nah itu kalau masih ngarepin sesuatu tuh, nah itu tadi cintanya masih kelas-kelas bawah. Tapi kalau udah, kamu kenapa banyak baca sholawat? Emang ada yang lebih enak gitu daripada nyebut-nyebut namanya? Kamu seneng amat sih hadir majelis maulid gitu. Emang ada yang lebih enak gitu dari dengerin cerita tentang Nabi Muhammad? Gak ada. Ngapain sih kamu hadir sana hadir sini? Ya kangen-kangenan bareng lah gitu. Karena kan gak sempat ketemu kan, jadi ya udah deh, ketemu aja sama orang-orang dengan rasa yang sama biar bisa kangen-kangenan bareng sama Nabi Muhammad. Pertanyakan cinta di hatimu teman-teman. Kepada siapa cinta di hatimu berlabuh? Hati-hati sama cinta. Hati-hati akan membuatmu nanti berkumpul dengan orang yang kamu cintai kelak di akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena memang guru-guru kita, ya, saya pernah tadi tuh Habibana Zain bin Ibrahim bin Smith, salah satu ulama besar yang tadi Ustazah Fatimah sampaikan ucapannya. Saya pernah bincang-bincang sama beliau di telepon. Waktu itu ada beberapa pertanyaan yang memang saya tanyakan kepada beliau, karena kalau ada pertanyaan dari orang yang saya nggak bisa jawab tuh, biasanya saya pending, nanti kalau saya telepon sama Habib Zain atau sama orang yang bisa menyampaikan kepada Sidil Habib Umar, nanti akan ditanyakan gitu. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan dengan asal-asalan, asal teman-teman tahu ya, karena ilmu tidak sebercanda itu. Hukum Allah itu tidak pakai main-main. Jadi kalau saya nggak tahu satu pertanyaan, akan saya tanyakan kepada yang saya kira tahu pertanyaan tersebut. Habis selesai saya mendapatkan jawaban dari Sayyidil Habib Zain bin Smith. Saya kemudian bilang sama beliau, saya bilang, doain saya Bib. Subhanallahnya tuh Habib nanya gitu, kamu minta didoain apa? Waduh, saya jadi langsung yang agak panik ya. Tapi terus saya ingat gitu, saya ingat dengan satu hal yang saya rasa ini adalah suatu hal yang paling saya perlukan. Jadi saya bilang sama beliau, Bib, doakan saya biar saya bisa bersama Habib di akhirat nanti, bersama dengan Habib Zain bin Smith di akhirat nanti. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya yakin Habib Zain berada di belakang Nabi Muhammad. Saya yakin. Dan saya juga yakin Habib Zain tahu itu. Beliau ulama terkemuka teman-teman. Beliau tuh tinggal di Madinah tapi ziarah ke makam Nabi Muhammad tiap hari. Bisa gitu, ada orang kayak begitu. Saudaraku sekalian, berpuluh tahun, bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan gitu, berpuluh tahun beliau tinggal di Madinah, ziarah ke makam Nabinya tiap hari. Dulunya malah pagi sama sore. Udah habis kayaknya agak gimana gitu, akhirnya beliau bikinnya jadi satu hari satu kali di jam yang gak tentu gitu, biar gak banyak orang pada ikutan ziarah sama beliau, akhirnya bikin masalah gitu nantinya di sana. Teman-teman sekalian, ini Habibana Zain bin Smith.
Kita aja, maksudnya orang tuh biasanya kalau misalnya gitu ya, di Madinah seminggu gitu, biasanya tuh kalau misalnya enggak, ya sekurangnya ziarah makam Nabi Muhammad 2 kali atau 3 kali gitu. Dan biasanya ziarah pertama itu enggak sama ziarah yang kedua, atau apalagi yang ketiga, apalagi yang terakhir gitu. Apalagi kalau ada orang tinggal di Madinah sebulan gitu, terus dia ziarah tiap hari. Nah itu hari yang ke-24, hari yang ke-12 biasanya enggak sama hari yang pertama. Habibana Zain berpuluh tahun tinggal di Madinah, tiap hari ziarah makam Nabi kayak baru pertama ziarah. Rasa hatinya, kangennya, ibadahnya, cintanya gitu gemuruh. Dadanya, bunga-bunganya tuh kayak begitu Habib Zain. Jadi teman-teman saya sekalian, saya bilang sama Habib Zain gitu, Habib, doakan saya biar saya bisa barengan sama Habib di akhirat. Habib Zain bin Smith bilang, la ya Halimah, mush ma'i bal ma'al Habib. Enggak Halimah, bukan dengan saya, tapi dengan Nabi Muhammad. Mush ma'i bal ma'al Habib. Saya tetap kekeh, ya Habib, sama Rasulullah pastinya, sama Habib juga. Maksudnya orang-orang kaya saya udahlah, terima di belakang Habib Zain ini udah bagus teman-teman. Saya gitu, belakang Habib Zain aja udah bagus gitu. Kata Habib Zain, la bal ma'al Habib. Enggak Halimah, ma'al Habib. Enggak Habib, saya mau doanya sama Habib. Tetap aja tuh, terus aja kayak gitu, sampai ganti tanggal, ganti bulan. Sama-sama kekeh. Habis itu Habib Zain angkat tangannya, Allahumma jma'na bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua berada di belakang Nabi Muhammad di akhirat. Tuh teman-teman, yang kayak Habib Zain aja, yang udah pasti, saya rasa udah pasti akhiratnya tuh kayak gimana, pastinya di belakang Nabi Muhammad alaihissalam, gak berani untuk bilang bahwa iya, saya doakan kamu ada di belakang saya di akhirat. Gak berani. Maka jangan pernah berdoa, ya Allah kumpulkan saya di belakang Ustazah Halimah terus. Kamu gak pernah tahu nasib saya seperti apa. Jangan. Langsung aja ke Nabi Muhammad. Kamu gak perlu sama saya teman-teman. Kamu gak perlu sama saya. Dan kalaupun kamu merasa perlu sama saya gak cukup kuat untuk kamu gendolin. Saya gak cukup kuat untuk kamu tarik-tarikin. Saya gak cukup kuat untuk kamu pegangan sama saya. Saya sama denganmu, karenanya berulang saya sampaikan padamu, kamu, saya, kita semua punya peluang yang sama untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Maka jangan cintai saya, karena nasib saya masih belum jelas. Cintai yang sudah pasti, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cinta sama Ustazah karena Ustazah mengenalkan saya sama Nabi Muhammad. Boleh. Karena saya tahu lebih dulu. Karena saya sudah tahu banyak tentang baginda Nabi Muhammad, secara saya belajarnya banyakan. Tapi kamu jadiin saya cukup sebagai jalan. Saya kamu cintai cukup seperti kurir yang tadi saya bilang. Pengantar barang JNE. Dah segitu aja. Ya. Kamu cukup sama saya, sama yang lain-lain cukup bilang, "Makasih ya, Bang." Gitu. "Makasih ya, Mbak. Barangnya udah dianterin." Gitu. Jangan cintai saya karena saya Halimah terus. Akan tetapi cintai saya karena saya mengenalkanmu kepada Nabi Muhammad. Dan saya mendoakanmu, semoga kamu bisa tersambungkan dengan Nabi Muhammad. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan,
Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kamu mencintai saya karena sayanya, nah itu salah-salah tuh. Takutnya nanti nasib saya yang gak jelas ini loh. Oh kamu bilang ya Allah, kumpulkan saya di akhirat sama Ustazah Halimah Ali terus, dan ternyata saya gak masuk surga, gimana coba? Ngeri kan saya ini. Orang saya aja juga mau pegangan kok sama guru-guru saya. Saya mau pegangan sama Habibana Zain bin Smith. Saya mau pegangan sama Habibana Umar bin Hafid. Saya mau pegangan sama guru saya Al-Hubabah Nur. Saya mau pegangan sama guru saya Hubabah Maryam. Saya mau pegangan sama guru saya Hubabah Bayyid. Saya cintai mereka. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, mari kita hidup dengan pikiran yang lurus. Cintai yang semestinya dicintai. Cintai yang kamu udah tahu jalannya, udah tahu nasibnya ntar di akhirat. Bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkata, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Teman-teman saudaraku sekalian, tanyakan pada hatimu. Tanyakan pada hatimu, sudahkah kamu mencintai Nabi Muhammad sedalam itu? Sudah layakkah cintamu itu kamu ganti dengan tiket kebersamaan kelak di sana? Mahal teman-teman, mahal. Jangan kamu kira dengan kamu hadir di majelis ini, kamu hadir di majelis sana, udah cukup untuk menjadi bekal cintamu, kamu tukar dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Belum. Berapa banyak malam-malammu yang kamu tidak bisa tidur karena rindu padanya? Kutanyakan padamu sekali lagi, berapa banyak malam-malammu yang kamu gak bisa tidur karena kangen sama Nabi Muhammad? Atau pernahkah sebaliknya, kamu gak bisa tidur karena kamu lagi kangen sama seseorang? Kamu ternyata belum mencintai Nabi Muhammad sedalam itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk nabung cinta di sisa hidup yang kita punya. Orang tuh kalau cinta ya, lihat apa-apa keingetnya Nabi Muhammad. Nah kamu sekarang tanyain. Kamu kalau ingat apa-apa, apa yang kamu ingat? Lihat bunga, ingat apa? Lihat tempat tidur, ingat apa? Lihat makanan, ingat apa? Saya tahu siapa yang kamu ingat. Diri kamu sendiri. Lihat makanan, kamu ingat, saya lapar gak ya? Lihat tempat tidur yang kamu pikir, enak nih kalau saya tidur. Ya kan begitu? Lihat bunga, cakep nih bunganya, seneng saya lihatnya. Gitu kan? Lihat hujan, ingat apa kamu? Mungkin ingat dirimu zaman kecil dulu mandi-mandian air hujan gitu. Teman-teman saya sekalian, Habibana Ali Habsyi, mahir jis'ila bin Nabi. Habib Ali Habsyi, aku gak gerak, gak lihat apapun kecuali ingat Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang sahabat ditanya, apakah kamu, seberapa banyak kamu ingat Nabi Muhammad SAW? Katanya sahabat tersebut, kalau Nabi hilang dari hatiku sesaat saja, aku tidak menganggap diriku sebagai orang muslim. Nabi Muhammad tak pernah hilang dari hatiku. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, besar cinta mereka kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Habib Ali Habsyi bilang, saya kalau dengar cerita Nabi Muhammad bersandar di tembok gitu, saya jadi berharap, ya ampun, andai saya jadi temboknya. Habib Ali Habsyi gak berpikir andai saya jadi orang yang nemenin Nabi Muhammad, andai saya jadi orang yang nyuguhin makanan buat Nabi Muhammad, andai saya jadi orang yang mijitin Nabi Muhammad, kegedean. Andai saya bisa jadi tembok yang disandarin sama Nabi Muhammad, gak apa-apa. Nabi gak ngeh juga, gak apa-apa. Tapi saya merasa
dia bilang, saya kalau ngebayangin sendal Nabi Muhammad, saya bilang, ya Allah, pengen bener saya jadi sendalnya. Diinjek-injek Nabi Muhammad alaihi salam. Gak apa-apa gitu. Yang penting saya ada dalam kehidupan Nabi Muhammad alaihi salam. Gak ngeh Nabi Muhammad yang gak liatin juga sendal saya gitu. Enggak. Seneng saya. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah bahkan pernah berkata, ketika saya mendengar cerita ada seorang menyuguhkan makanan kepada Nabi Muhammad, saya iri, kata Rabi'ah. Iri kenapa wahai Tuhan? Apakah engkau iri? Engkau ingin menjadi seorang yang menyuguhkan makanan buat Nabi Muhammad? Bukan. Oh, kamu iri ingin menjadi mangkoknya, ingin menjadi sendoknya? Bukan. Kamu iri ingin menjadi makanannya, habis dimakan sama Nabi Muhammad? Bukan. Terus, saya kepengen jadi kayu bakarnya, kata Rabi'ah. Saya pengen jadi kayu bakarnya. Saya berharap-harap, ya Allah, andai saya jadi kayu bakar hidup di zaman Nabi Muhammad, saya kebakar habis, hangus jadi abu untuk bikin matang makanan yang disuguhkan kepada Nabi Muhammad. Kekasih, pecinta, begitu. Gak peduli berapa banyak waktu dia pakai, dia berikan, persembahkan kepada Nabi Muhammad. Para ulama kan kayak begitu. Menurutmu tuh wali-wali Songo yang datang ke Indonesia naik kapal berbulan-bulan gitu, itu menurutmu kepengen apa? Pengen harta? Menurutmu pengen apa? Pengen dapat jabatan gitu di Indonesia? Pengen gitu nanti kalau saya meninggal dunia nih, makam saya ini dikunjungin orang, saya terkenal jadi Sunan Kalijaga, jadi Sunan apa tuh, Sunan Giri, Sunan Bonang gitu? Enggak, teman-teman, enggak. Para wali-wali Songo datang dari negeri Hadramaut sana, zaman itu 3 bulan perjalanan naik kapal, dan kalau pergi itu udah kayak ngucapin selamat tinggal buat semuanya, belum tentu bisa balik lagi. Mereka di sini bahkan nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka pelajari terus, mereka berusaha untuk mendekat pada warganya. Ngapain? Sunan, apa yang kau harapkan? Mereka semuanya pasti akan menjawab, kami berharap bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kami berharap kami bisa melakukan sesuatu membuat ridho Nabi Muhammad, hingga kemudian kelak di hari akhirat kami bisa menukar itu semua dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Begitu teman-teman sekalian, pecinta. Imam Malik bin Anas alaihi ridwanullah tinggal di Madinah. Selama tinggal di Madinah gak pernah pakai sendal. Ntar udah keluar Madinah baru pakai sendal. Imam besar, ulama terkemuka, gurunya Imam Syafi'i. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu wahai Imam? Katanya Imam Malik, aku merasa gak pantas banget untuk pakai sendal di tanah yang nyambung sama tubuh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekalian saya muliakan, beliau tuh kalau rohah atau kalau sore, kalau malam gitu, ada beberapa orang datang untuk menanyakan berbagai macam permasalahan. Itu sama beliau tanyain dulu, mau nanya apa? Bab talak Tuhan. Oh, mau nanya apa? Bab warisan Tuhan. Coba silakan tanya. Kecuali kalau ada orang yang bilang, saya mau nanya perihal Nabi Muhammad Tuhan. Oh, sebentar kalau gitu. Beliau masuk dulu ke kamarnya, mandi dulu teman-teman. Mandi, habis mandi pakai baju putih, pakai minyak wangi, udah cakep, udah rapi, baru keluar lagi. Tadi mau nanya apa tentang Nabi Muhammad gitu. Pernah satu waktu beliau lagi ngajar, tengah-tengah ngajar hadis Nabi Muhammad, kebetulan panjang hadisnya. Beliau baca hadisnya Nabi Muhammad,
Baru awal mulai baca tuh kelihatan mukanya merah. Habis itu biru. Habis itu ungu. Habis itu hitam. Tapi beliau tetap teruskan baca hadisnya Nabi Muhammad sampai selesai. Habis selesai beliau bilang, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad telah benar terhadap apa yang beliau sampaikan. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin, dan kita semuanya menjadi saksi. Beliau kemudian berdiri, keluar kalajengking dari bajunya. Muridnya pada nanya, "Sejak kapan kau digigit kalajengking wahai Tuhan?" Dia bilang, "Sejak kalian lihat muka saya merah tadi itu." "Kenapa engkau nggak berdiri gitu?" "Inilah akta hadis Rasulullah. Saya tentu tidak akan memutuskan hadisnya Nabi Muhammad. Saya tentu tak akan memutuskan hadisnya Nabi Muhammad." Ini orang-orang yang seperti beliau-beliau, para ulama-ulama ini, udah pasti cinta di hatinya cukup untuk ditukar tiket kebersamaan di akhirat nanti. Kalau kita nih teman-teman, namanya belum cinta, namanya belajar cinta. Kamu, saya, sama aja. Sama-sama masih belajar buat cinta. Yuk, terus belajarin. Yuk, terus jalan, terus usaha. Yuk, deketin lagi Nabi Muhammadnya. Tambahin lagi cintanya kepada Nabi Muhammad. Saya ditanya sama beberapa bunyai beberapa waktu yang lalu, "Ustazah, apa yang seringkali menghalangkan seseorang buat cinta kepada Nabi?" Setelah sebelumnya dia nanya, "Ustazah, apa caranya yang paling bisa mendekatkan seorang kepada cinta Nabi?" Saya bilang, cinta Nabi itu urusan rasa. Kamu kalau kepengen punya rasa, maka bersamalah dengan orang-orang yang punya rasa. Sering-seringlah baca sejarah Nabi yang ditulis oleh para ulama-ulama yang kita tahu cinta sama Nabi. Sering-seringlah dengerin kajian dari orang-orang yang kita tahu punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu akan mengenalkanmu, mendekatkanmu kepada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Terus dia nanya lagi, "Ustazah, apa yang menghalangkan seseorang untuk cinta sama Nabi Muhammad? Ini kok saya gak bisa cinta banget sama Nabi, itu kenapa Ustazah?" Saya bilang, kebanyakannya karena kamu terlalu mencintai diri sendiri, hingga akhirnya hatimu penuh sama keinginan dirimu sendiri, menghalangkanmu dari sungguh-sungguh mencintai Nabi Muhammad. Kegedean cinta sama diri sendiri. Tiap hari yang dipikirin, saya mau makan apa, saya mau ngapain, saya mau gimana, saya mau ini, saya mau itu, gitu. Itu tuh bikin kita jadi susah cinta sama Nabi Muhammad. Teman-teman, kalau mau kamu belajar cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam, maka mulailah belajar. Kalau apa-apa tanyain, Nabi Muhammad ridho apa enggak ya sama saya? Kalau saya kayak begini, Nabi Muhammad senang apa enggak ya sama saya? Kalau saya ngerjain kayak begini, Nabi Muhammad senang apa enggak sama saya? Terus gitu teman-teman. Itu nanti kalau kamu terusin ingetin Nabi, terus apa-apa ingetin Nabi, terus mau pakai baju, Nabi Muhammad suka nggak ya kalau saya pakai bajunya kayak begini? Mau ngomelin suami, takut sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ntar nggak senang sama saya. Mau marahin anak, jangan gitu nanti Nabi Muhammad nggak senang sama saya. Terus gitu teman-teman. Itu nanti lama-lama kalau kamu kayak gitu terus, lama-lama kamu semakin ngerti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah kalau lihat jatah Nabi Muhammad besar di hatimu, hatimu akan dipenuhi cinta padanya. Dan kalau sudah kamu cinta kepada Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh, kamu mau berbuat apapun buat Nabi Muhammad, kamu mau mengorbankan apapun buat Nabi Muhammad, kamu terus berada dalam jalan cinta kepada Nabi Muhammad, kesenanganmu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad, kesenanganmu adalah memperbanyak atau cari tahu tentang Nabi Muhammad, mempelajari sejarah Nabi Muhammad, nanti lama-lama Allah penuhi hatimu dengan cinta. Kalau hatimu sudah penuh dengan cinta pada Nabi Muhammad, kamu akan ditukar cintamu tersebut dengan tiket bernama bersama dengan Nabi Muhammad.
bersamanya. Seukuran cintamu kepada Nabi. Ada yang bersamanya ntar di surga. Ada yang sebelum di surga udah bersama dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar. Ada yang sebelum itu dari sejak di dalam alam kubur dibersamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kan gitu. Para sahabat kan gitu. Bilal bin Rabah waktu mau sakaratul maut, waktu sedang sakaratul maut, istrinya bilang, "Wa karba, duh kesiannya Bilal, duh kesiannya Bilal." Bilalnya bilang, "Wa tarabah, qadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Aduh, seneng banget nih saya sakaratul maut, seneng banget nih saya. Besok hari saya sudah akan bersama dengan Nabi Muhammad. Gak pakai nunggu lama. Sayyidina Husain, hari di mana beliau meninggal dunia hari itu, mimpi Nabi Muhammad alaihissalam pas habis selesai zikir pagi tuh isyraq, beliau kayak tiduran gitu. Terus dia bilang, "Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, hasbiyallah wa ni'mal wakil." Tanya sama Sayyidah Zainab, "Kamu kenapa Husain?" Dia bilang, "Barusan nih saya ketiduran. Terus saya ngimpi saudara saya Hasan. Saya ngimpi ibu saya Fatimah. Saya ngimpi ayah saya Ali bin Abi Thalib. Saya ngimpi kakek saya, nenek saya Sayyidah Khadijah. Dan saya ngimpi kakek saya Nabi Muhammad SAW. Semuanya berada di satu tempat. Kemudian mereka semua berkata padaku, 'Ya Husain, al-lailah taftur indana.' Wahai Husain, sore nanti kamu akan berbuka puasa bersama dengan kami. Sore nanti kamu buka puasanya udah barengan sama kami." Sayyidina Husain meninggal dunia saat maghrib, teman-teman sekalian, dan sedang berpuasa hari Asyura, karena beliau meninggal pada tanggal 10 Muharram. Tuh, gak pakai nunggu lama-lama. Sayyidina Husain udah barengan sama Nabi Muhammad hari itu. Hari meninggal langsung barengan sama Nabi Muhammad. Kamu masuk kelompok yang mana? Tanyakan hatimu. Bekalannya cuman bisa di sisa hidupmu yang entah tinggal berapa ini. Kita cuman bisa mastiin tiket kita nih kebeli kebersamaan yang mana. Bahkan kita perlu cari tahu apakah kita sudah punya cukup cinta untuk ditukar dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, di surgakah, di padang mahsyarkah, atau bahkan dari sejak dikuburkah, atau bahkan tiketmu itu, harga cintamu ternyata tak cukup dibeli dengan kebersamaan, tak cukup ditukar dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan pernah menjadi orang yang menyesal ketika kamu datang di hari akhirat tanpa membawa cinta yang cukup untuk dibersamakan dengan Nabi besar Muhammad. Tinggalkan cinta kepada siapapun dan apapun. Jangan pernah mau ketinggalan Nabi Muhammad. Jangan pernah mau kamu tinggalkan Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun. Mari kejar cintanya. Mari kejar cintanya. Bersolawatlah padanya karena cinta. Deketilah beliau karena cinta. Jadilah umat yang solehah karena cintamu kepada Nabi Muhammad. Yang jadi istri, jadilah istri yang solehah. Kamu pikir Nabi Muhammad mau dikumpulkan sama istri yang kerjaannya ngomel mulu sama suami? Gak akan, teman-teman. Gak akan. Kamu mau? Kamu pikir Nabi Muhammad mau gitu dikumpulkan sama seorang perempuan, ya, ada dalam rombongan Nabi Muhammad seorang perempuan yang bahkan gak peduli sama suaminya? Ada gitu? Oh, gak ada. Gak ada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Asia tuh, Asia itu istri yang paling gak beruntung menurut saya. Punya suami bukan cuman ngebanting nyekik, teman-teman. Fir'aun suaminya, Fir'aun. Akan tetapi Asia
jadi istri yang baik walaupun suaminya Fir'aun. Tadi kata ustazah itu namanya bukan cinta tapi bodoh. Itu ngerjainnya karena apa gitu. Kalau Asiyah ngerjain itu karena Allah. Sementara kalau kamu mempertahankan suamimu yang berbuat KDRT padamu hanya karena cinta kepada suamimu, itu yang menurut saya adalah Saudara sekalian yang saya muliakan, itu Asiyah tuh. Asiyah tetap jadi istri yang solehah walaupun suaminya Fir'aun. Teman-teman tahu gak sih apa balasan buat Asiyah di akhirat nanti? Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untuk saya sebuah rumah di surga. Teman-teman, bangunkanlah untukku ya Allah di sisimu sebuah rumah di surga. Saya pernah baca satu keterangan bahwa Asiyah akan menjadi salah satu dari istri baginda kita Nabi Muhammad di surga nanti. Terus kamu gitu, jadi istri gak peduli sama suami, jadi istri kerjaan nuntut mulu sama suami, ngomel mulu sama suami, dan kamu bilang saya cinta sama Nabi Muhammad, tar di akhirat saya akan bersama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mana? Nabi Muhammad yang mana kamu pikir? Saudara sekalian, yuk jadi umat Nabi Muhammad yang pantas untuk ada di belakang Nabi Muhammad. Kalau kamu jadi ibu yang baik sama anak-anak, yang sayang, yang cinta, dekap, peluk anak-anakmu, sayangi anak-anakmu, kasih kebutuhan kasih sayangnya dari dirimu. Tugasmu sebagai ibu mengenalkan kasih sayang Allah, mengenalkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anakmu lewat kasih sayangmu kepada mereka. Sayangi mereka biar mereka ngerti. Nah, mama aja sesayang ini sama kamu. Kamu tahu nggak, Nabi Muhammad lebih sayang lagi loh sama kamu daripada mama. Gitu enak ngomongnya. Kalau kamu kerjaannya ngomel mulu sama anak, nah Nabi Muhammad tuh lebih sayang loh nak daripada mama. Ya pasti mama kerjanya marah mulu. Dia nggak punya gambaran tentang bagaimana kasih sayang orang tua gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan sepulang dari sini kita memantapkan langkah untuk bisa terus berjalan menuju baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat buat Nabi Muhammad alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sepenuh hati kita, biar cinta kita layak ditukar dengan tiket kebersamaan kelak di akhirat nanti insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.